Jawabnya adalah ya C ya, sepatu baru. Oke, sepatu baru. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan berlatih soal bersama ya. Kita akan berlatih soal bersama sekaligus berdasarkan kisi-kisi. Nah, di sini kita berlatih kisi-kisi dan latihan soal untuk UP, UKM, PPG, teman-teman. Untuk persiapan nanti UKM PPG khususnya UP ini pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk ujian akhir dari mahasiswa PPG itu adalah UKM PPG ya, terdiri dari UKIN atau uji kinerja dan juga uji pengetahuan atau UP. Di sini teman-teman kita akan membahas untuk pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman untuk modul 1. Coba kita perhatikan bersama, di sini dari kompetensi profesional, dari capaian pembelajaran memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Indikator esensialnya menganalisis sifat bahasa teman-teman. Ada soal gini, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa teman-teman? Apakah A. konvensional, unik, dinamis, atau bervariasi atau produktif teman-teman? Jawabannya adalah apa? Yaitu jawabannya D ya, yaitu bervariasi ya. Di sini pembahasannya, setiap anggota masyarakat suatu bahasa itu biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama, idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan, dialek, variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, dan ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat bervariasi. Kemudian soal berikutnya teman-teman, dari kompetensi profesional juga, capaian pembelajaran memahami hakikat bahasa dan pemenuhan bahasa Indonesia. Menganalisis fungsi bahasa teman-teman. Nah sekarang fungsi bahasa. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah apa teman-teman? Apakah fungsi ekspresi, adaptasi, informasi, integrasi, atau kontrol sosial? Penyair ya. Jawabannya adalah A. Fungsi ekspresi teman-teman. Pembahasannya bagaimana? Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Dan fungsi ekspresi ini menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara. Fungsi adaptasi dan integrasi menyesuaikan membarukan diri dengan anggota masyarakat. Fungsi kontrol sosial berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Berikutnya dari kompetensi profesional juga, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Di sini adalah indikator esensialnya, mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Soalnya teman-teman, Ani peserta didik kelas 3 SD sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata. Bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase apa teman-teman? Pragmatik, semantik, sintaksis, morfologis, atau fonologis teman-teman. Jawabannya apa? Jawabnya adalah semantik ya. Pembahasannya Pak perhatikan. Fase-fase pemerolehan bahasa anak ya. Itu adalah untuk anak 0 sampai 2 tahun ini fase fonologis. Ini adalah bermain dengan bunyi-bunyi dulu teman-teman. Kemudian ngoceh-ngoceh gitu kan. Mengucapkan kata-kata sederhana. Misalkan ayah, ibu,
kakak gitu kan. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun itu fase sintaksis ya. Anak menunjukkan kesadaran gramatis ini, berbicara menggunakan kalimat. Kemudian umur 7 sampai 11 tahun ini fase semantik. Ini sudah bisa membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata, teman-teman. Jadi anak Ani ini anak usianya 9 tahun, ini sudah dapat bicara dengan lancar ya, dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ini adalah dia memahami konsep terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Itu adalah fasenya apa? Semantik, teman-teman. Berikutnya, ini masih pada kompetensi profesional, yaitu capaian pembelajarannya menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini indikasi esensialnya mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia, teman-teman. Perhatikan soal ini. Kata nyanyian terdiri atas apa, teman-teman? 8 fonem, yaitu ini, atau 6 fonem. 6 fonem tapi ini beda ya. Kemudian 4 fonem, yaitu ini, atau 3 fonem, teman-teman. Nyanyian. Nah itu. Jawabnya apa? Nah, jawabnya adalah C ya, 6 fonem. Nah, ini teman-teman. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna, yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Itu teman-teman. Berikutnya, di sini mengidentifikasi suku kata, teman-teman. Sekarang adalah suku kata. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat, teman-teman, dari suku kata ini yang mana? Apakah yang A? Transmigrasi atau transmigrasi atau transmigrasi, transmigrasi, transmigrasi. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C ya, transmigrasi. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dalam bahasa Indonesia, struktur kata yang membentuk kosakata terdiri atas, yaitu ini, abai suatu ya, V dan VK. Nah, ini adalah teman-teman kalau pernah mendalami tentang suku kata. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Oke, jawabnya adalah yang C ya, transmigrasi. Kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata transmigrasi. Berikutnya, ini masih menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengidentifikasi morfem, teman-teman. Sekarang kita belajar morfem bahasa Indonesia. Perhatikan soal nomor 6 ya. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar ya. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas yang mana? Apakah seekor dan gajah? Nah, morfem yang terikat. Anak dan terperangkap atau terperangkap dan lubang. Seekor dan terperangkap, lubang dan besar. Oke, jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah D ya, seekor dan terperangkap. Penjelasannya bagaimana? Nah, ini teman-teman. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Contohnya pemotongan pada kata melihat ya, ini adalah melihat. Jika lihat dipotong lihat, kedua tidak memiliki makna, bentuk me dan lihat disebut morfem, teman-teman. Dari proses pembentukannya, morfem terdiri atas morfem bebas dan terikat. Kalau morfem bebas, itu adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri ya. Dia bebas berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Contohnya, rawat, lihat, gitu kan. Jadinya, merawat. Morfem bebasnya adalah rawat. Jadi, meskipun kata dasarnya saja kita ucapkan, ini sudah memiliki makna ya. Morfem terikat pada morfem yang tidak punya potensi untuk berdiri sendiri. Kalau morfem yang terikat ini nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu anjuran. Misalkan, me, ber, di, dan lain-lain ya.
Di sini berdasarkan tempat kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan yaitu seekor dan terperangkap. Oke. Berikutnya, coba teman-teman perhatikan di sini kita menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar ya. Perhatikan contoh soal. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata, apakah tanggung jawab ditambah per dan an, pertanggung ditambah jawaban, atau pertanggung ditambah jawab tambah an, per tambah tanggung tambah jawaban, per tambah tanggung tambah jawab tambah an. Yang mana teman-teman? Jawabnya adalah yang A. Tanggung jawab itu ditambahi per dan an ya. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasarnya dan konveks per dan an teman-teman. Berikutnya, kita mengidentifikasi jenis dan bentuk kata. Ini kita capaian pembelajarannya, yaitu menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Perhatikan soal nomor 8. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat yang mana teman-teman? Apakah yang A? Cemerlang, pahit, terlantar, rata, sakit. Nah, kata sifat yang bukan kata sifat ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah C ya, terlantar. Terlantar. Kalau cemerlang itu adalah kata sifat, pahit itu kata sifat, rata kata sifat, sakit kata sifat. Kata sifat itu apa sih kata sifat? Atau adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat ya. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata terlantar karena terlantar termasuk kata kerja. Kemudian teman-teman kita menganalisis frase dan kalimat yang efektif. Perhatikan contoh soal. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frase adalah apa? Ayah pergi, bapakku guru, sepatu baru, Aldo mahasiswa, adik menangis. Yang mana teman-teman? Yang frasa? Jawabnya adalah ya C ya, sepatu baru. Oke, sepatu baru. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Berikutnya teman-teman kita indikator esensial mengidentifikasi makna kata. Perhatikan nomor 10. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna apa teman-teman? Meja hijau. Apakah mejanya dicat hijau gitu kan? Apakah maknanya denotatif, konotatif, leksikal, gramatikal, atau asosiatif? Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B, ya, konotatif, yaitu makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Coba, makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya, tidak mencampuri nilai rasa atau makna sebenarnya ya. Kalau makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tidak sebenarnya yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Berikutnya teman-teman kita menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Perhatikan nomor 11. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini yang mana teman-teman? Apakah yang A, ibu menasihati adik, hati-hati di jalan? Atau yang B, Kak, saya sudah menyampaikan pesan hari ini kepada nenek.
Atau yang C, di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. Kemudian, Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. Yang E, Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Yang mana teman-teman kira-kira? Nah, jawabnya adalah C ya. Di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban ini adalah di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai ya, seharusnya dipisah gitu kan. Selanjutnya teman-teman mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh soal nomor 12. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca. Yang mana teman? Perbedaan menyimak dan membaca ya. Kalau A, membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan nyimak membutuhkan sumber lisan. Benar nggak? Menyimak bersifat perseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan ya. Yang kita baca harus ada teman-teman. Sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Oke, masuk kan? Nah, ini adalah membaca suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan ya oleh penulis melalui media kata-kata yaitu tulisan teman-teman. Membaca ini adalah kegiatan interaksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Membaca adalah aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Berikutnya, menyusun paragraf yang padu teman-teman. Menyusun paragraf yang padu. Perhatikan contoh soal nomor 13. Baca kalimat-kalimat ini. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Alat gerak digunakan pada manusia dan hewan adalah dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif adalah otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan yang tepat yang mana teman-teman untuk membentuk kalimat paragraf yang padu? Ya, jawabnya adalah D ya. Urutannya adalah ini. Susunan paragraf yang terpadu itu dimulai dari kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang khusus ya. Di sini kalau kita lihat pernyataan yang paling umum itu adalah ini, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ya. Manusia dan hewan. Kemudian berikutnya kedua alat gerak ini akan bekerja sama melakukan pergerakan. Kemudian kerjasama antara kedua alat gerak tersebut dan seterusnya sampai yang terakhir adalah ini ya, seperti halnya simpulan gitu kan. Berikutnya teman-teman menyimpulkan isi bacaan. Nah, teman-teman di sini kita menyimpulkan isi bacaan ya. Coba perhatikan. Ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah mulai tahun 2014 dihapus. Dengan itu, mulai tahun depan tidak ada lagi peserta didik sekolah dasar yang tinggal kelas. Peserta didik yang belum memahami atau menguasai pelajaran tetap boleh naik kelas, tetapi harus mengulangi pelajaran yang belum dikuasainya. Hasil penilaian yang dituangkan pada rapor sekolah dasar juga berubah. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan juga deskripsi. Sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran. Penilaian deskriptif dalam rapor harus menggunakan bahasa positif ya, karena usia anak yang masih dalam batas usia emas. Penilaian deskriptif juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Penilaian deskriptif juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memperkenalkan sistem yang baru itu, telah dilakukan pelatihan untuk guru dalam bentuk rapor, cara penilaian, dan pemberian angka. Dengan dihapusnya ujian nasional, maka ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah tetap menggunakan kisi-kisi soal
dari pemerintah agar ada standar kualitas soal. Soal ujian akhir itu terdiri dari 25% dari pemerintah dan 75% ini dari satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan kabupaten kota serta provinsi. Keterlibatan pemerintah dalam membuat soal-soal ujian akhir bukan sebagai intervensi pemerintah semata, hanya agar ada standar kualitas soal dan memudahkan sekolah, sekaligus meningkatkan mutu sekolah secara bertahap. Perhatikan soalnya teman-teman, kelebihan sistem baru dalam penerimaan rapor sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapor sebelum tahun 2014 apa teman-teman kesimpulannya? Apakah adanya predikat dalam rapor memudahkan guru menentukan ranking? Menilai sikap, keterampilan hanya dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan madrasah yang telah dihapuskan. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Yang mana kira-kira teman-teman? Ya, jawabnya adalah C ya. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya ya. Simpulan suatu paragraf itu apa sih? Merupakan pernyataan singkat yang mencakup keseluruhan. Nah, bukan bagian-bagian tertentu dari paragraf itu. Berikutnya, menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara represif. Guruku Pahlawanku oleh Cindy Agustin. Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas untuk berangkat sekolah. Sungguh senang hari ini. Demi mendapat ilmu, aku rela berjalan kaki untuk meraih suksesku. Gurulah yang memberiku ilmu. Gurulah yang menyemangatiku. Gurulah yang membimbingku. Tanpa ilmu, aku tak akan sukses. Tidak ada guru yang tidak ada pula ilmu. Terima kasih guru. Kaulah guru terhebat bagiku. Kaulah pahlawanku. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jika suatu saat nanti aku sudah menjadi sepertimu, aku akan memberikan ilmu yang kau berikan kepadaku. Untuk mereka yang membutuhkanku. Guru, jasamu akan selalu kukenang. Puisi di atas, ini temanya apa teman-teman? Pendidikan, ilmu, guru, motivasi, atau cita-cita? Ya, jawabannya adalah A ya, pendidikan. Tema suatu puisi adalah pokok pikiran yang mencakup keseluruhan isi puisi teman-teman. Dari awal sampai akhir ini kan. Ini atas menggambarkan seseorang yang sangat bersemangat untuk bersekolah dan mencari ilmu. Untuk mencapai cita-cita menjadi guru agar dapat berbagi ilmu. Secara umum, tema puisi Guruku Pahlawanku itu adalah tema pendidikan. Selanjutnya teman-teman kita belajar indikator esensial menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Dengan cepat kehebatan serunting menyebar luas hingga ke negeri seberang. Kabar tentang kehebatan si pahit lidah pun terdengar oleh si empat mata, yaitu pendekar yang mempunyai kesaktian mandraguna dari negeri India. Karena merasa kesaktiannya tersaingi oleh si pahit lidah, ia pun memutuskan untuk pergi ke Sumatera dan menantang si pahit lidah bertarung untuk menentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Sesampainya di Sumatera, ia pun mencari dan bertemu dengan si pahit lidah. Pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. Mereka berdua bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktian yang dimilikinya. Namun setelah beberapa hari bertarung, mereka berdua masih imbang saja. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka tibalah tetua kampung untuk memberikan solusi agar mereka bisa menentukan siapa yang paling hebat di antara mereka. Tetua kampung itu menantang mereka berdua untuk memakan buah aren yang telah dibawa oleh tetua kampung yang sebelumnya tanpa sepengetahuan mereka telah diberi racun yang sangat mematikan. Karena kesombongan mereka, mereka pun menerima tantangan itu. Si pahit lidah mendapat giliran yang pertama. Ia berpikir bahwa ia tidak akan apa-apa kalau hanya makan buah aren saja.
itu adalah tantangan yang sangat mudah. Maka segera ia memakan buah aren itu, tidak lama setelah itu dia memakan itu, ia pun terkapar dan mati seketika. Mengetahui saingannya mati, si empat mata merasa bahwa kini ia tidak ada lagi yang bisa menyaingi kekuatannya. Ia pun segera mengambil buah aren sisa, si pahit lidah dan memakannya. Namun nasib yang sama menghampirinya. Ia pun mati terkapar setelah memakan buah itu. Jasad mereka berdua dimakamkan di Danau Ranau oleh masyarakat sekitar. Kini di kampung itu tidak ada lagi orang kuat yang berperilaku sombong dan berbuat semaunya untuk menyakiti masyarakat. Dan masyarakat pun kembali hidup damai setelah kepergian si pahit lidah dan si empat mata untuk selamanya. Pepatah yang tepat untuk menggambarkan cerita di atas apa teman-teman? Nasi sudah menjadi bubur, sedia payung sebelum hujan, di atas langit masih ada langit, hiduplah seperti ilmu padi, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh jua. Yang mana teman-teman? Ya, C ya. Di atas langit masih ada langit. Suatu patah dapat mewakili suatu cerita asalkan sesuai dengan isinya ya penjelasannya. Indikator esensial menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan soal nomor 17. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang mana teman-teman? Peserta didik mampu komunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Peserta didik dapat menikmati dan manfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Atau yang E, peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, serta kematangan emosionalnya, teman-teman. Oke, jawabnya adalah yang C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Oke, inilah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD ya. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik benar, serta menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan bahasa, serta tingkat pengalaman peserta didik di SD. Nah itu teman-teman ya, ini adalah penjelasannya. Dengan tujuan tersebut, bahasa Indonesia di SD adalah wadah mengembangkan kemampuan peserta didik ya. Berikutnya, mengidentifikasi peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kecuali teman-teman yang mana? Sebagai sarana berpikir, menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan atau pendapat ya, dan berpartisipasi di tingkat internasional. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Sarana mengenalkan dirinya dan budaya di lingkungannya. Jawabannya adalah C ya. Dapat membantu peserta didik mengemukakan gagasan di tingkat internasional ya. Mengapa kok salah teman-teman yang C? Karena di sini lingkupnya SD ya. Masih SD kan belum mengenal internasional. Kita belajar tentang indikator esensial. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia. Perhatikan, menyajikan, ini adalah, bacalah KD ini ya. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan, secara lisan,
tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk SD ini apa? Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. Mengidentifikasi pokok-pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Ya, jawabnya E ya teman-teman. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar ya teman-teman, yang harus diperhatikan untuk menyusun indikator. Ini adalah relevan ya dengan kemampuan yang terkandung dalam KD, menggunakan kata kerja operasional yang spesifik ya teman-teman. Oke, berikutnya menganalisis penggunaan metode media dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas, memberikan contoh, membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakan adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu itu strategi apa teman-teman? Bersama, bergema, core, terbimbing, atau mandiri? Ya, jawabannya adalah yang A ya, membaca bersama. Nah, ini adalah strategi membaca teman-teman. Ada strategi membaca bersama, membaca bergema, membaca core, dan membaca terbimbing ya, guide reading. Berikutnya, menggunakan pendekatan metode media bahan ajar evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Soalnya, pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagai tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan apa? Keterampilan proses, konstruktivitisme, komunikatif, writing process, atau whole language, teman-teman. Jawabnya adalah do ya, writing process. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatannya teman-teman. Keterampilan proses, kemudian pendekatan konstruktivisme, pendekatan komunikatif, dan pendekatan writing process serta whole language. Berikutnya, merancang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik membaca dalam teks prosedur cara membuat anyaman. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat bahan dan langkah-langkah membuat anyaman. Peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyaman. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Pertanyaannya, langkah-langkah kegiatan yang tepat melengkapi kegiatan itu apa? Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dalam graphic organizer. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda, dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman. Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan lisan ya dan langkah-langkah pembuatannya. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya ini ya. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan pendekatan yang tepat. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan whole language,
Maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan ya antara pembelajaran kebahasaan, pemahaman dan penggunaan, isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik, perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language, kecuali elektika, menyeluruh, bermakna, berfungsi, dan alamiah. Yang mana teman-teman? Ya, jawabnya A ya. Jawabnya A. Ini adalah ciri-ciri pendekatan whole language itu adalah itu. Menyeluruh, bermakna, berfungsi, dan alamiah. Berikutnya, merancang instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah kriterianya teman-teman. Mendengarkan. Ini adalah sangat selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Kalau cukupnya adalah ini ya. Nah ini. Komunikasi nonverbal, partisipasi. Nah ini. Peruntutan berbicara. Bu Tina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakan di kelas saat proses pembelajaran. Bu Tina telah memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubriknya, teman-teman. Yang mana? Kejelasan kriteria, tingkatan skor, ketepatan deskripsi, kriteria kecerdasan minimal atau KKM, pedoman penggunaan, gradiasi skor, kejelasan kriteria, gradiasi skor, kriteria ketuntasan minimal, ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan kunci jawaban, pedoman perhitungan skor, kunci jawaban, ketepatan deskripsi. Ya, jawabnya A ya. Kejelasan kriteria, tingkatan skor, dan ketepatan deskripsi. Ini adalah komponen-komponen rubrik ya. Rubrik penilaian harus jelas kriterianya, gradiasinya, ketepatan, deskripsi, dan pedoman penggunaan. Melaksanakan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Rubrik penilaian di atas tadi dapat digunakan oleh Bu Tina untuk menilai kegiatan apa? Bermain peran, diskusi, menyimak, berbicara, atau membaca. Jawabnya adalah diskusi ya teman-teman. Rubrik penilaian mengandung kriteria yang disesuaikan dengan sasaran penilaian. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.